Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Today we will cut the different material. This is passive voice. Okay, let's start. Nah, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi kalimat pasif itu sama ya pemahamannya dengan kalimat pasif kalau di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Dari bentuk aktif dirubah menjadi pasif. Kalimat aktif itu kalimat yang melakukan, diawali me biasanya, kemudian dirubah menjadi di kalau dalam bentuk pasif. Contohnya, adik menyapu lantai. Nah, lantai disapu oleh adik, itu seperti itu. Bentuk pokoknya kalau di dalam bahasa Inggris adalah, atau bentuk dasarnya ya, itu ada to be, kemudian ada past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Nanti akan ada penjelasannya. Kita lihat dulu struktur kalimatnya. Jadi kalau kalimat aktif itu terdiri dari subjek, verb, ya, kemudian objek. Kalau menjadi pasif, kalau menjadi pasif, objek diletakkan di awal, diubah posisinya, tambahkan to be verb, kemudian verb ketiga atau past participle yang tadi sudah saya jelaskan, tambahkan by, kemudian objek. Objeknya dari mana? Dari subjek ini, dirubah menjadi objek. Nah ini, perubahan dari subjek menjadi objek seperti yang kalian lihat di sini. Ada beberapa yang berubah, ada yang tidak ya. Jadi kalau di subjek, I sebagai subjek, kalau sebagai objek dia berubah menjadi me. Kalau he menjadi him, kalau she menjadi her, kalau they menjadi them, it tetap, we menjadi us, you menjadi you, tetap ya. Nah, kita lanjutkan lagi sekarang. To be verb di sini, seperti kalian lihat, kalau bentuk past untuk I, he, she, it adalah was, to be-nya ya. Jadi kalau kalimat pasif itu bentuknya past tense, berarti kalian menggunakan to be was untuk I, he, she, it. Sedangkan untuk they, we, you, kalian menggunakan were. Sedangkan kalau kalimat pasifnya dalam bentuk present, untuk I menggunakan am, untuk he, she, it menggunakan is, untuk they, we, you menggunakan are. Untuk future ini lebih simple. Semua subjek kalian menggunakan will be sebagai to be verb-nya. Nah, ini contoh dan reviewnya. Kalau untuk simple present kita lihat, contohnya adalah she eats the food. Loh, tahu dari mana ini kalau simple present? Kamu coba lihat struktur kalimatnya. Dia adalah verb pertama, berarti dia adalah kalimat present. Otomatis pengubahannya sesuai dengan aturan dalam present. Caranya, the food diubah posisinya menjadi di depan atau sebagai subjek, kemudian tambahkan to be verb yang sesuai. Karena the food itu dianggap tunggal, maka to be verb-nya adalah is. It's kemudian diubah menjadi verb 3, jadi eaten, kemudian by her. Her-nya dari mana? Dari she. Si subjek itu dirubah menjadi objek menjadi her. Contoh kedua, they bring the boxes. The boxes itu lebih dari satu kan? Nah, karena dia bentuknya juga tetap simple present, ini verbnya verb 1 kan? Kita posisinya tetap simple present. Kenapa pakai are? Karena the boxes lebih dari satu. Berarti to be yang digunakan to be untuk jamak atau plural atau lebih dari satu. Bring dirubah menjadi verb 3, bentuknya menjadi brought. Kemudian by them. Them-nya dari mana? Dari they. They dirubah menjadi objek, dia berubah menjadi them. Contoh kedua, bentuk past tense. Di sini ada the author wrote the book. Nah, wrote ini sudah jelas kalau dia pakai past tense. Dari mana? Ini verb kedua, irregular verb. Cek ya, bentuk keduanya dari write adalah wrote. Otomatis kalimat ini masuk dalam past tense. Kalau dirubah menjadi pasif,
the book diletakkan di awal karena dia dianggap tunggal, maka to be yang dipasangkan adalah was, bukan were. Wrote, bentuk kedua, kalau dirubah menjadi verb 3 adalah written. Autornya kita tetap saja. Contoh kedua, the students made the pamphlets. Nah, pamphlets ini lebih dari satu, makanya to be yang dipakai adalah were. Kemudian made, bentuk ketiganya tetap made by the students. Contoh untuk future tense, ini kita bisa lebih simple ya. Jadi the police will see us. Nah ini us, kalau dirubah menjadi subjek adalah we. Kemudian will be, seperti yang tadi saya jelaskan, to be verb untuk future adalah will be. See, bentuk ketiganya adalah seen, kemudian by the police. Ini nanti latihan yang bisa kalian kerjakan ya untuk memantapkan materi. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang verb 3. Ada dua jenis verb 3 ya. Yang pertama regular verb, perubahannya itu beraturan gitu ya. Yang kedua irregular verb. Kalau regular verb itu contoh verb 1 dia study. Verb keduanya studied. Verb ketiganya ya otomatis tetap studied. Coba kalian ingat-ingat apa saja selain study yang berubah menjadi ini. Contoh diantaranya adalah play, kemudian work, ya dia jadi work gitu ya, play jadi played gitu ya, dan sebagainya. Kemudian kalau irregular verb itu ada tabel tersendiri. Sebagai contoh di sini saya berikan beberapa. Jadi kalau verb satunya atau bentuk pertamanya dia bring, kemudian verb keduanya dia jadi brought, verb 3 brought. Buy, bought, find, found, get, got, lose, lost, make, made, dan sebagainya. Kalian bisa cek di tabel yang dulu sudah pernah dipelajari. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.